Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan sidak ke Pasar Impres Lubuk Linggau untuk menindaklanjuti berbagai keluhan para pedagang. Keluhan tersebut mencakup tingginya harga sembako, pungutan liar, hingga keberatan pedagang terhadap kenaikan biaya sewa kios. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Roman Hidayat menegaskan bahwa penyesuaian harga sewa kios sebenarnya bukan sebuah kebijakan baru. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah tahun 2019 dan direvisi kembali pada tahun 2023. Besaran biaya sewa pun ditentukan sesuai luas kios yang ditempati. Namun, pemerintah Kota Lubuk Linggau menyadari masih sering terjadinya miskomunikasi antara pemilik kios dan juga penyewa. Tidak jarang pedagang harus membayar 2 kali, yaitu kepada pemilik kios dan juga Disperindak. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Lubuk Linggau mengumumkan rencana pembangunan pasar semi modern di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2026. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga menyiapkan dana sebesar 20-30 miliar rupiah melalui dana APBD. Pasar baru tersebut akan dibagi berdasarkan klaster pedagang, seperti pedagang kering, pedagang basah, dan pedagang kios. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana pasar yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pengunjung maupun para pedagang. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk memperbarui sistem keamanan sekaligus menambah anggaran jasa pengamanan. Dengan langkah ini, diharapkan tidak lagi pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah kota merencanakan penyesuaian biaya kartis yang semula dari harga Rp3.000 menjadi Rp5.000. Namun, perubahan tarif ini masih menunggu pembahasan dan persetujuan DPRD agar sah secara perda. Ia juga menambahkan, jika masih ada praktik pemerasan atau pungutan liar dari oknum yang tidak bertanggung jawab, pedagang dipersilahkan melaporkan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Disperindak, Dishub maupun Inspektorat. Sidak ini juga menjadi momentum bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menyerap aspirasi para pedagang. Pemerintah telah berdiskusi dengan Persatuan Pedagang Pasar Impres atau P3I bersama Dishub dan Disperindak untuk menampung berbagai aspirasi kemudian mengkaji bersama. Dengan komunikasi yang intensif, pemerintah Kota Lubuk Linggau berharap ke depan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pedagang, pemilik kios, dan juga pemerintah. Semua langkah pembenahan pasar ditujukan agar Pasar Impres Kota Lubuk Linggau kembali menjadi pusat perdagangan unggulan di Kota Lubuk Linggau. Ini maka sengaja kami datang ke sini. Yang pertama, kegiatan kami hari ini sidak harga pasar. Banyak keluhan dari pelaku UMKM karena kondisi harga sembako juga tinggi, dan kami hari ini juga sudah buka pangan mandiri, tebus-tebus murah. Terus yang kedua, banyak juga keluhan dari para pedagang di Pasar Impres ini terhadap pungutan-pungutan. Kami sudah menggiatkan anggaran untuk membayar jasa daripada petugas keamanan yang juga membantu petugas keamanannya, sehingga per 1 Oktober nanti tidak ada lagi pungutan selain yang telah ditetapkan. Tadi kami sudah diskusi juga dengan beberapa para pedagang, dari karcis 3.000 itu menjadi 5.000 dan tidak ada pungutan-pungutan yang lainnya. Tapi untuk meningkat menjadi 5.000 ini harus kami bahas dulu melalui DPR, harus kami perdakan dulu karena retribusi itu sudah ditentukan. Artinya sebelum ada kenaikan 3.000, bayar tetap 3.000. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membahas di DPR supaya menjadi perda. Karena kami ketahui betul bahwa kondisi Pasar Impres ini tidak seperti dulu. Kalau dulu Los Linggau ini terkenal sampai kemana-mana. Wong Cogorok, Wong Rupit, Wong Patlawang, Wong Tebing Tinggi, dulu belanjanya ke sini kalau. Karena Los Linggau ini sama baik dengan barang-barang di Tanah Abang. Nah ini sangat kita sayangkan, tidak bisa
menjaga kondisi tersebut karena kondisi pasar kita sudah tidak layak lagi. Insya Allah tahun depan pasar ini akan kita bangun karena kemarin kami sudah diskusi dengan PT KAI, ternyata masa sewanya itu tidak bisa melebihi 5 tahun. Dan PTGOI, Persatuan Pedagang Pasar Impres, di mana keberatan daripada pedagang ini terhadap sewa kios, katanya ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Memang itu sudah ada perda tahun 2019 dan sudah direvisi di tahun 2023 untuk perdanya. Ini miskomunikasinya antara pemilik kios dengan penunggu kios. Karena selama ini harusnya yang bayar ke Disperindak, ke pemerintah itu pemilik kios. Pedagang bayar 2 kali. Pedagang sudah bayar dengan yang punya tempat, sudah sewa, terus pedagang juga bayar lagi dengan Disperindak dengan harga 4,5 juta. Kalaupun memang ada disampaikan dari para pedagang, silakan, karena kami sekaligus akan mereview atau merevisi perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya pada tahun 2019 diperbarui pada tahun 2022, yang mana para pedagang banyak keberatan karena selama ini banyak beredar omongan semenjak Yopi jadi wali kota naik galo harga pajaknya, padahal itu sudah ditetapkan oleh sebelumnya. Ini kami turun langsung ke lapangan supaya jangan ada salah sangka. Kita memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Pasar ini akan dibangun oleh APBD dengan anggaran mungkin kurang lebih sekitar 20-30 miliar. Dengan harga sewanya per tahun baseline yang sudah disampaikan oleh PT KAI 100.000 per meter. Kita harus sewa dengan luas tanah 1,5 hektar dengan kurang lebih harga sewanya itu 1,5 miliar. Tapi kemarin dari Direktur Niaga Pak Yasid sudah menyampaikan bahwa mereka kasih diskon itu 50%. Artinya kurang lebih harga sewa ini sekitar 50.000. 50.000 dikali sehektar setengah 750 juta per tahun dikali 5 tahun kurang lebih sekitar 4 miliaran. Lebih sekitar 25 miliar sekian untuk membangun pasar ini. Tapi pasar ini kita buat semi modern karena dengan anggaran terbatas mungkin tidak seperti dari gambar yang sudah-sudah. Mungkin waktu pembangunan pasar ini sudah banyak gambar beredar dengan para pedagang, para penyewa kios yang ada di pasar Impres ini. Kita tidak buat seperti itu karena dengan anggaran terbatas paling kita buat semi modern, tapi tetap kita pisahkan antara pasar basah, pasar kering, dan pedagang-pedagang kios lagi akan kita pisahkan. Insya Allah dengan kondisi seperti itu, ya pasar Impres kedepannya lebih terkenal lagi kakek, karena sangat kita sayangkan pasar los di Kota Lubuk Linggau ini sudah habis. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin menyerap aspirasi dari para pedagang, terkhusus yang penyewa kios-kios yang ada di pasar Impres ini. Kemarin kami sudah komunikasi perwakilan dari PTGOI. Ini kami sengaja datang ke sini ingin komunikasi langsung. Keberatannya di mana? Agak kita kaji sama-sama. Karena kami di sini bawa orang Disperindak langsung sama Dishub. Karena yang selalu dijual di pasar ini yang pertama Disperindak, yang kedua Dinas Perhubungan. Ngapa Dinas Perhubungan? Karena dengan ada SK Dishub itulah mereka pacak minta duit dengan pedagang yang jualan di pelataran parkir atau pelataran jalan. Ini yang sangat kita sayangkan karena aku secara pribadi ingin memberi manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat aku ditekan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka jualan dari jam 12 malam sampai jam sekarang pun ada yang belum balik. Belum tentu keuntungan mereka itu dapat 20-50 ribu, tetapi mereka harus berbagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab kisaran 10-15 ribu. Menyampaikan ataupun dari pedagang langsung silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam los Impres ini, itu yang menunggu los ini adalah para pedagang dari pihak kedua yang menyewa dari pihak ketiga. Jadi kami ingin menanyakan status kami setelah pasar Impres ini menjadi hak pemerintah kota. Bagaimana kami yang berdagang di dalam ini yang tadinya menyewa dengan pihak ketiga, apakah kami tidak ada lagi menyewa dengan pihak ketiga? Apakah kami langsung ke pemerintahan kota? Ini masalah adab Pak Wali. Jangan sampai serta-merta begitu keluar ini tapi tambah ada lagi
bicara dengan pemilik asal tadi, asal itu. Karena begini, apa yang disampaikan oleh saudara ini tadi adalah dikhawatirkan akan ada masalah setelahnya. Kami sudah diskusi di depan tadi, mereka setuju 5.000, tapi 5.000 ini harus kita perdagangkan dulu dah. Nah, tapi untuk sementara ini hanya 3.000. Jadi dibayar kalau ada karcis yo. Mandio dak nginjuk karcis bisa dibayar. Jadi berdasarkan karcis. Untuk pedagang kios ini kita tetapkan harga per meternya sudah sesuai dengan perda sebelumnya. Perda tahun 2019 direview lagi menjadi perda tahun 2023. Jadi ketetapan kenaikan kiosnya sudah lama, bukan zaman aku. Aku dilantik tahun 2025 bulan 2 tanggal 20. Disampaikan. Jadi karena ada kenaikan untuk retribusi yang resmi dari 3.000 sampai 5.000 supaya tidak ada lagi pungutan-pungutan lainnya. Nah, itu akan kita ajukan serentak. Kita buat perda di DPR. Nah, sebelum itu dibuat, kakek minta perwakilan dari Udah Haris, salah satunya Udaidi sama kawan-kawan P3I serta pedagang lainnya. Jangan kakek yang mewakili ini berseragam nih, Pak, kakek itu. Saran, tidak mungkin yang 2 kali 3 sama dengan 4 kali 10. Ada perdanya, Pak. Harga kios 2 meter kali 2,5 meter. Harga retribusi meter persegi per bulan cuma 40.000. Harga retribusi per bulan 200.000. Yang 2 kali 2,5 meter itu kios. Yang los 1 meter kali 1,5 harganya 20.000 per meter. Nah, jadi lebih mahal ini harga kios. Pedagang si Pulan sudah bayar dengan si Bedul, pemilik kios ini. Nah, harusnya si Bedul ini yang bayar dengan pemerintah. Asal kepemilikan mereka itu apa? Apakah mereka dulu sebagai investor dari pemerintah sehingga mereka punya lapak di sini? Pemerintah Kota Lubuk Linggau ini tidak tahu pemilik kios sebelum ini siapa. Biasa sudah bayar sewa per tahun, itu sebenarnya tidak keberatan. Yang jadi keberatan kawan-kawan itu sudah bayar sewa dengan si Bedul ini tadi. Begitu disperindak nih datang ke tempat si Pulan ini bayar lagi dengan pemerintah. Yang dengan si Bedul ini tadi 10 juta, dengan pemerintah ini tadi si Pulan ini bayar lagi 4,5 juta. Jadi total 14,5 juta. Nah, karena waktu pertemuan kita di rumah kemarin sama kawan-kawan P3I ini, ya sebenarnya dari sebelum Renaldi Bambang Rubianto masuk, kami sudah komunikasi Ustaz Aris dengan para pedagang. Mereka nih ngomong kalau pajak ditetapkan cuma 6-8 juta, Bapak. Aku telepon Kadisip Serindak Ibu Mediolin. Ternyata ketetapan itu hanya 4,5 juta. Nah, kasusnya bayar 2 kali. Sudah bayar dengan yang punya HGB, bayar lagi ke Disperindak. Dan kakeknya di penghujung acara kita akan dihubung oleh artis yang langsung kita datangkan dari Jakarta. Beliau datang sini naik mobil, naik pesawat sampai ke sini. Kalau gitu cukup naik mobil baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para alumni yang kami banggakan, kita akan memulai rangkaian acara kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan bentuk aksi jenak yang akan dipimpin oleh yang sama-sama kita hormati Bapak Yusran Abdul SHG MSI. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, rencanya Pak Sugani tadi dulu makan, mungkin lagi cuci tangan kan ya? Jawabannya ada apa tadi kok dia udah makan, mungkin sudah makan dia cuci tangan. Sebelum itu Bapak Ibu kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan kegiatan rangkaian acara Disnatalis ke-30 tahun Mitra Alda Lubuk Linggau yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati Kakak Okta Putri Sonia SKM. Disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Ibu Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Aldar, Ibu Dardanella, dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Aldar, Bapak Efransyah SST MPH, beserta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fitra Aldar, beserta para tamu hadirin yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat kumpul bersama-sama di acara reuni lintas generasi Fitra Aldar yang ke-30 tahun. Salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Izin kakak-kakak senior, saya ini grogi sebenarnya. Dalam rangka acara Dies Natalis Fitra Aldar ke-30 tahun ini, kami menyelenggarakan reuni lintas generasi dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi kita bersama. Dalam periode terakhir saya dalam menjabat Ketua BEM Tinkes Fitra Aldar, saya mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi dan telah berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan acara ini. Intinya terima kasih dan selamat menikmati acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, sebelum saya menutup kata sambutan saya, marilah kita saksikan sama-sama penampilan dari video progres seluruh panitia Dies Natalis Fitra Aldar ke-30 tahun dan reuni lintas generasi.